Baik, selamat siang Pak Rudi Arianto selaku Faculty Supervisor Management saya semester 6 ini. Saya izin share screen untuk menjelaskan mengenai final report yang telah saya buat dari bisnis saya di semester 6 lalu. Nah, sudah terlihat di sini dengan topik pencapaian dan perkembangan bisnis Bugarbius. Bugarbius itu apa? Itu adalah bisnis saya yaitu Chicken Rice Ball, di mana awalnya itu adalah buah segar, makanya ada bugar tulisannya. Tapi karena kan demand-nya belum ada ataupun demand-nya sangat kecil, maka dari itu saya shifting ke nasi chicken rice ball untuk produknya. Awalnya sih buah segar gitu. Nah, ini vendor report saya, Pak Rudi. Kemudian sebagai laporan enrichment program juga, mentor saya juga Pak Kevin Lim Gunawan, dan ini bisa di-approve juga. Ini kata pengantarnya, kemudian kita masuk kepada daftar isi. Nah, selanjutnya daftar gambar dan daftar lampiran juga ada sebagai evidence dari berbagai kegiatan yang sudah saya jalankan selama semester 6 ini. Di mana Power bisnisnya, di mana Buka Lebis itu bisnis yang bergerak di bidang kuliner ataupun F&B, khususnya makanan rumahan atau catering. Dan di Bandung pada akhir tahun 2023, sekitar November ataupun Desember 2023, dengan konsep berjualan secara offline melalui sistem konsinyasi produk dengan kantin BINUS lantai 9. Nah, di sini pada awalnya seperti yang kita lihat itu ada potong segar yang masih belum tersedia di kampus. Pada saat itu belum ada orang yang jual jus. Kalau Pak Rudi tahu juga di lantai 9 itu belum ada yang jual jus, jadi saya potong sendiri buahnya di kos. Terus pagi-pagi saya datang taruh di kantin kampus untuk buah segarnya. Kemudian karena banyak yang buahnya sisa sama tidak segar lagi, dari pagi sampai sore, saya pun berinisiatif untuk mengganti produknya. Di mana ketika berada di Jambi itu ada namanya selai nanas goreng ataupun sale nanas goreng. Saya coba pasaran di sini ternyata tidak sesuai dengan lidah orang Jambi ya. Karena ini saya ambil dari kebun nanasnya, bisa dicari juga di Kabupaten Tangkit. Itu di Kabupaten Tangkit lumayan jauh dari kota Jambi. Sekitar 10 kilometer lebih lah. Nah, di mana itu salah satu penghasil nanas terbesar di Indonesia. Dan setelah saya coba pun karena tidak ada demand-nya, karena tidak sesuai lidah dengan orang Sunda, saya pun coba kerjasama dengan salah satu teman saya, chef di luar BINUS, yang udah berpengalaman 5 tahun lebih, di mana dia pinter ngebuat ayamnya, ayam berbagai rasa. Kemudian dari transportnya saya pribadi, dan packagingnya dari saya pribadi juga. Dan untuk sistem distribusi atau pengirimannya, saya sama teman saya Ricky pada saat ini udah berdua. Dan pada saat ini Bukawi juga belum ada toko fisik secara khusus, tapi harapan saya ketika suatu hari nanti bisa punya toko sendiri ya, kayak restoran kecil lah di kota Bandung. Dan seluruh proses produksi dan pengemasannya masih dilakukan di rumah pribadi, yaitu di kos saya pada saat ini. Dan udah mencoba juga proses penjualannya melalui platform sosial media seperti Instagram dan WhatsApp, baik itu story ataupun melalui chat via WhatsApp juga. Nah, kemudian ini logonya, logo Bugar Bisnya ada visinya menjadi solusi terbaik bagi makan siang mahasiswa-mahasiswa di area kampus. Misinya itu buat kualitas produk yang terbaik dan memberikan harga yang terjangkau, itu maksimal 15.000 untuk nasi ayam 400 mili ya untuk packagingnya. Terus nasi telur dadar itu 13.000 rupiah. Di packagingnya tetap sama 400 mili. Dan memberikan harga yang terjangkau, pelayanan terbaik, dan jaga komitmen untuk prioritaskan kepuasan pelanggan. Nah, untuk saat ini eh, udah punya 4 jenis produk, yaitu ayam bulan madu ataupun honeymoon chicken rice ball, terus kemudian ada ayam gila, itu ayam cabai garam, kemudian ada ayam menanggi itu ayam bawang putih, dan yang terakhir itu ayam salted egg atau telur asin, ayam bertelur. Ini 4 rasa utama. Tapi sekarang udah kami coba rasa baru, ada rasa baru lagi, yaitu yang pertama itu ayam Korea, itu kayak pedas sama manis. Lalu yang kedua itu ayam barbeque. Lalu yang ketiga itu ayam black pepper. Jadi totalnya 7 sekarang. Per September 2024. Ada 7. Berarti yang 4 ini yang tertera yang di layar ini. Lalu yang ketiga itu ada tambahan
menu barunya nasi ayam black pepper, terus nasi ayam barbecue, lalu yang ketiga itu nasi ayam Korea. Kemudian kita, nah ini contoh fotonya, nasi bulan madu, ini cabai garam, terus ayam menangis itu bawang putih, dan ini ayam bertelur, telur asin. Saya berperan sebagai ownernya sendiri, di mana masih menjalankan operasionalnya secara fisik ya, sebagai business owner. Lalu untuk pada saat ini masih belum ada staff atau karyawan yang membantu. Tapi per semester 7 ini saya dibantu sama teman saya Ricky. Itu dia semester 6 intern, semester 7 entry, anak CP juga. Nah, kemudian latar belakangnya ini yang tadi seperti saya jelaskan ya, B2B ya, business to business, dari sistem bisnis yang dijalankan oleh Bulgarbis. Lalu problemnya yang pertama, persaingan ketat di mana di kantin kampus itu ada juga yang nitip, bukan hanya saya aja yang raise ballnya itu di kantin kampus. Lalu juga perubahan tren konsumen di mana banyak market itu kadang selera kita nggak bisa apa ya, nggak bisa kontrol lah ya, karena mereka misalnya bosen adanya ayam, besok ayam lagi bosen, kemungkinan mereka bakal pindah ataupun mencoba rasa baru yang ada di kantin kampus. Lalu kualitas dan konsistensi produk itu saya kemarin taruh di 10 porsi, itu sisa 3, sisa 3 porsi, 70% terjual. Nah, ini masalah rantai pasokan juga masih bergantung kepada partner saya yang ada di Bandung itu ya, chef itu kemungkinan maksimal sih jam 8.45 atau jam 9 pagi baru udah selesai dimasak ayam sama ayam sama telurnya. Jadi saya distribusiin nyampe kampus itu ya mini mentok-mentok 8.45 atau jam 9 pagi lah. Iya, langsung taruh di kantin kampus. Dan keamanan kebersihan makanan ini tentu juga sebagai salah satu PR juga melalui packaging yang saya gunakan. Lalu kondisinya pertumbuhan industri makanan cepat saji di mana orang sekarang sudah mulai berubah habitnya, pengennya cepet semua gitu. Lalu preferensi makanan yang sehat dan digitalisasi pengibaran online, di mana kita tahu seperti Shopee Food, GrabFood, GoFood itu menjadi salah satu instrumen ataupun platform yang banyak orang gunakan sekarang, terutama di Indonesia untuk efisiensi waktu di samping pekerjaan kita atau mengerjakan tugas kita. Terus alatnya ini salah satu saya, 2, 3, 4, 5, dan 6. Udah 20 sampai 6 untuk buka tulisnya. Dan OKR-nya, kalau bisnis internasional udah 100%, omset 8 juta per semesternya masih 25%, kemarin semester 6, lalu ikut Basar udah, menjadi pembicara, ikut lomba kompetisi, puji Tuhan udah juga, dan mengikuti mandatory pun udah 10%, 100%, dan kami pada saat ini sedang mencoba masukkan ke Shopee Food, GrabFood, GoFood. Nah, ini dia contoh kontennya, mana kemarin kami ada juga collab sama Nabara, itu sama Haisya dan Harifatul. Itu teman inkubator saya di inkubator B25 juga. Dia bisnisnya nasi bakar berdua di sana. Jadi kemarin collab, jadi kami bertiga, Bugalbi sama Nabara. Nah, ini foto produknya. Terus ini laporan singkat secara keuangannya, poin-poinnya dari Maret sampai Maret, April, Mei, Juni. Gitu. Penghasilan kotor itu 2,179 Rp300, lalu penghasilan bersihnya 1,92 juta rupiah. Nah, ini promosinya. Ini salah satu kemarin, ini ada keripik singkong juga sama salai nanas goreng. Ini yang kemarin masih awal-awal, masih mencoba tes market untuk memasukkan produk dari Jambi di kota Bandung. Nah, ini poster yang udah saya buat juga ketika saya memasarkan produk di kantin, masukkan di story IG, lalu juga di story WhatsApp, story Line, lalu Facebook juga saya masukin kemarin. Ya puji Tuhan, ini laku semua ya kemarin. Kalau iya, laku semua nih. 10 orang pertama pakai strategi marketing juga untuk kata-katanya. Nah, ini konten-konten yang udah saya buat juga untuk buka base-nya, nasi ayam bertelur itu ayam ayam salted egg, terus nasi ayam anak itu ayam cabai garam, ayam bawang putih, ayam gila itu nasi ayam cabai garam, lalu nasi ayam bulan madu itu ayam madu. Nah, ini bisnis development-nya. Puji Tuhan juga kemarin ada ikut lomba bisnis juga. Yang pertama itu di bulan Juni ya, di awal Juni, juara harapan 3 berarti juara 6 National Business Plan Competition di UNM Universitas Negeri Makassar. Ini saya puji Tuhan juara harapan 3 bersama teman saya Rama.
lalu yang juga cetak Marak dari ketua BPCG, lalu ini ada LO-nya panitia Kak Nisa kalau nggak salah namanya. Lalu di akhir Juninya itu puji Tuhan saya juara 3 di Malang di Universitas Brawijaya National Business Plan Competition juga. Ini ada Kamana juga karena aku tim dari BPCG, lalu juga ada kakak ini LO yang membina tim kami kemarin di Malang. Ini awal Juni terus di akhir Juni. Terus saya lupa cantumin juga di bulan Juli atau di Agustus kemarin juara 2 Blue Champ Business Case Competition dari Blue by BCA Digital di Jakarta. Nah, ini fotonya suasana di mode kemarin itu kurang lebih di awal-awal bulan April ya kalau nggak salah ya. Iya, di bulan Maret atau April gitu. Di mode di Atrium Tempat sama teman-teman saya juga ini. Ada Davin, Peter Nicholas, Kenzi, Leonard, sama juga Christopher Senjaya nih. Terus ini fotonya juga panel lomba Star Awards di mana teman kami ada 2 tim dari inkubator, puji Tuhan juara 1 sama juara 3. Ini bareng-bareng di Binus Anggrek di auditoriumnya. Ini terus fotonya pemenangnya ada Kak Risa, Kak Bia, Kak Balkis juara 3. Terus yang juara 1 itu ada Keisha, ada Divana, ada Aurelia Agatha. Nah ini foto ketika di inkubator nih. Nah, untuk selfie-nya. Untuk pengerjaan SRL kemarin 1 sampai 6. Ini juga foto inkubator juga ketika acara Instagram organik yang dibawakan oleh Valentino sama temennya. Terus ini acara inkubator juga entrepreneur. Kemudian ini foto wawancara dengan kedua orang tua saya juga yang di Jambi ya. Untuk pitch to peer entrepreneur. Nah, ini foto inkubator dengan teman-teman saya juga acara Visionary kemarin dan acara inkubator Hayo Fest juga di FCL. Ini kok Kevin Gunawan sedang melakukan live cooking di panggung. Nah, ini dia Chef, Chef Ringgi Gunawan. Kemudian ini ada Starbucks Coffee Kelas juga kemarin saya ikut juga bareng teman saya ini Kak Naufal untuk apa ya mencoba kopi dan belajar lebih dalam mengenai asal-usul kopi yang ada di Indonesia. Ini ada juga peer to pitching berdasarkan hasil interview sama orang tua saya minta feedback dari mereka. Nah, ini di Asbul, di mana Raka itu sebagai salah satu eksekutor lah ya, bukan founder sih tangan kanan ya tangan kanan dari founder Asbul untuk menjalankan Asbul meningkatin omsetnya. Ini ada Pak Puji, Cik Gabi. Ini untuk Paku Haji 50 ini bisnisnya si Alvin. Alvin dia punya apa ya tempat orang camping lah ya di daerah Bandung mana lupa di ada Paku Haji 50. Ini mandatory event to final report yang saya buat ini untuk presentasi ya, hari pertama terus hari keduanya. Nah, terus kemudian penjelasan progresnya ini soft skill, technical kompetensi, progresnya masih ongoing ya, bisnis saya ya. Ini laporan keuangan juga dari Februari sampai Juli untuk semester 0 kemarin. Nah, cash flow-nya dari Bugar Bills Februari sampai Juli 2024, di mana ending cash-nya 1,283.500 rupiah per bulan Juli. Dan kesimpulannya, puji Tuhan, Bugar Bills telah cukup berhasil mencapai targetnya dari 6 poin yang ada di OKR, Objektif Key Results-nya. Di mana pertama kolaborasi udah, 2 kali internal eksternal, lalu yang kedua itu mengenai target penjualan itu masih dalam progress ya kemarin ya, karena itu kadang membagi waktunya lumayan sulit juga kemarin bertabrakan dengan jadwal lomba sama persiapan lomba, karena kurang optimal untuk menjalani bisnisnya kemarin. Itu periode bulan Maret sampai Juli 2,1 hingga 25%. Terus ketiganya Pak Basar udah buat 20 konten udah mulai sosial media. Lalu yang OKR keempatnya itu workshop business plan competition, ikuti kompetisi udah juga kemarin. Udah lebih dari 10 kompetisi, yang menang ada 3 per bulan Juni sampai Agustus ya. Nah, business plan harus business case. Kemudian OKR yang kelima itu mandatory event, udah ikut 17 kegiatan dari total 19 kegiatan wajib yang ada di inkubator. Nah, OKR keenam ini masih on progress, ini belum kami diskusikan lagi, saya sama Ricky untuk Bugar Bliss hadir di Shopee Food, GrabFood, dan GoFood. Dan harapannya sudah bisa launching di semester 7 ini, sehingga bisa mencapai 100% sesuai OKR. Langkah selanjutnya, kami akan mencari satu partner bisnis yang berasal dari inkubator untuk bisa memperbesar bisnisnya.
dan bisa buka offline store di kota Bandung. Lalu punya juga satu karyawan yang bisa menjalankan tugas sebagai tangan kanan untuk operasional, distribusi maupun produksinya. Nah, ini preferensi, ini berbagai lampirannya. Ini kemarin yang coaching sama Pak Buji ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah, enam yang terakhir sama Kak Lutfi, itu coach baru di inkubator. Terus ini untuk mentoringnya sama Ko Kevin, udah pertama, yang kedua Maret, April, Juni, ini sama Ko Kevin juga, Juli, yang terakhir Agustus di Pascal. Nah, ini sama Pak Rudi sendiri ya, Rudi Arianto dengan FS-nya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Tujuh kali. Nah, ini berbagai sertifikatnya sudah saya dapatkan untuk sharing session, acara inkubator, kemudian sertifikat dari MNC Sekuritas juga, dari BINUS juga ada nih, berbagai seminar. Ada juga ada ikut kompetisi juga, kegiatan di luar kampus, seperti saya kemarin ke Jakarta itu acaranya eh, Robert Robert apa ya Robert Reactor School terus ini buat video di kompetisinya FCI FPCI di Jakarta Pusat, kemudian ikut lomba infografi Evidence of You buat infografis yang ada di Binus Bekasi, walaupun nggak lolos tapi tetap bersyukur. Ini juga sebagai kampus ambasador Grab juga Jawa Barat, satu-satunya mahasiswa yang menjadi kampus ambasador Grab di Binus, yang dari Binus Bandung. Saya pribadi, yang lainnya ada dari kampus lain yang di Binus Bandung. Terus ada brand ambassador Pergadaiannya juga Januari sampai Maret 2024. Ya, sebagai satu-satunya mahasiswa di Binus Bandung yang jadi brand ambassador Pegadaian. Terus juga Prasmur kemarin ikut juga di Explore branding competition. Dan juga Marketplace juga, Marketplace X Blue Blue Champ, itu acaranya company-nya Blue by BC Digital sama Marketplace. Itu ikut lomba bisnis plan-nya dulu pertama secara online, ya puji Tuhan lolos ke tahap selanjutnya, harus ke Jakarta kemarin. Lalu ini sertifikat oh iya, juara tiga yang kemarin di nasional bisnis plan competition di Malang di Brawijaya. Terus ini juara harapan tiga di Makassar, Indonesia di Makassar. Nah, yang ini untuk apa ya, kalau nggak salah ini sertifikat di mana Bank BCA Future Talent BFT, di mana BCA buka lowongan, buka kesempatan ke mahasiswa tingkat akhir 6 bulan ataupun setahun sebelum lulus sudah kerja di BCA gitu. Ini foto-fotonya evidensi ketika di Jakarta Global Startup Hackathon 2024. Nah, teman-teman saya ini Ibu Grace, ini Kak Rizky, ini Bu Lani ya kalau nggak salah. Ini di Binus Senayan, terus ada SUSS juga. Ini Pegadaian, ini acara Blue, ini Job Street, ini evidence berbagai customer yang saya ya kasih aja lah produknya. Ketika nggak ada yang beli, mau nggak mau ya sebagai amal aja sih saya kasih ke teman-teman saya gitu. Kemarin produknya nggak ada demand juga soalnya ini. Yang selain nanas goreng sama salin nanas goreng. Ke kadang office boy, office girl, security, atau staff, karyawan di Binus untuk ini. Mereka nyicip juga untuk produknya yang dari Jambi itu. Nah, ini ada juga ketua dari RKC Pak Yogi, Pak Erpan, Pak Kevin juga nih, eh, penjaga kos juga Visnu, ya Diki, Ilham, Aira. Ini tadi yang selain nasi goreng, yang produk dari Jambi, ini produk dari saya pribadi juga. Yang ini nah, Agent, Aquila gitu, semua produknya. Yang kalau sisa, ya kasih aja sih. Nah, ini testimoni dari teman saya. Ini kemarin sate sate B2, sate babi. Saya jual juga sebagai untuk ningkatin omsetnya. Nah, terus ini feedback dari teman saya, Carlo sama Ko Steven Wijaja, terkait produk yang telah saya pasarkan. Nah, ini bukti transaksi juga, evidence. Saya pakai Blue sebagai rekening bisnis saya pada saat ini. Ini cara ini laporan-laporan keuangannya masih secara fisik. Ini karena dikirim sama ibu kantin ya, di foto untuk per mingguannya nih. Masih harus ibu. Terus ini juga bukti-bukti transfernya dari customer, dari yang aku kenal maupun yang saya belum kenal juga. Mungkin itu eh, Pak Rudi, sebagai presentasi saya pada final report ini, harapan saya juga semoga semester 7 ini juga bisa lebih baik lagi. Apalagi ditambah teman saya Ricky bisa ngebantu, bisa nge-backup dari awal hingga akhir bisnis Bukardusnya. Sekian, selamat siang Pak Rudi. Terima kasih dan harapan saya bisa lolos lulus
3,5 tahun. Nah, amin. Terima kasih Pak Rudi, selamat siang.